Oke, sekarang kita masuk ke materi yang metode pengelompokan data. Masih membahas mengenai data science ya, melanjutkan yang kemarin. Mister buka dulu. Entire screen. Oke, yes. Kita masuk ke dalam metode pengelompokan data. Nah, kalau yang minggu lalu kita sudah mencoba untuk beberapa perintah dasar dari Pandas. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian pengelompokan data. Contohnya nanti kita bisa membuat grup, membuat pivot, dan sebagainya. Begitu pula nanti yang udah kita pelajari kemarin itu masih kita bisa terapkan ya di sini ya nanti ya. Nah, sebelum masuk ke bagian pembahasan yang baru, oh, bentar. Mister share screen-nya entire ya. Ganti yang ini. Oke, supaya Mister kelihatan di nggak mirroring. Yes, dah. Sebelum kita masuk ke bagian materi yang baru terkait dengan pengelompokan data, kira-kira yang minggu lalu ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai mendapatkan nilai-nilai statistik dasar, menggunakan describe, kemudian mendapatkan 5 data teratas, 5 data terbawah. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sebenarnya konsepnya gini ya teman-teman ya. Kalau terkait dengan data science ini nggak perlu dihafal, dilihat aja nggak apa-apa. Maksudnya lihat catatan dan sebagainya. Karena nanti akan terbiasa kalau kita sudah mengolah data. Karena kalau kita ngafalin masing-masing fungsinya itu banyak banget. Jadi teman-teman nanti explore aja. Kira-kira mau ngapain nih? Tapi yang mau Mister tekankan di sini adalah pemahaman terkait dengan penggunaan-penggunaannya. Jadi terkait dengan filtering, misalnya filter tuh ngapain sih? Jadi kan pada dasarnya ketika kita mau menggunakan fungsi filter itu tujuannya untuk membuat slicing data kan, mecah datanya. Mecah datanya data A, data B, data C misalnya ya headernya. Nah, itu yang kita pecah, fieldnya istilahnya. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Ketika teman-teman mau melihat 5 data teratas, kira-kira kita mau ngapain nih? Nah, di situnya, di head-nya, kemudian detailnya dan sebagainya itu ada. Nah, kalaupun nanti teman-teman lupa, sebenarnya bisa juga langsung di search di internet bisa. Sekarang source-nya banyak. Di internet bisa, di chat GPT bisa. Kemudian langsung ke dokumentasinya bisa. Bahkan mau combine antara dokumentasi dengan chat GPT. Misalnya teman-teman mau explore, aku punya dokumentasi seperti ini nih. Nah, sekarang aku mau combine dengan data-dataku. Gimana? Tanya ke ChatGPT itu bisa. Bisa banget sekarang. Kalau dulu mungkin harus ada mentornya ya, ada tutornya untuk eksplorasi. Kalau sekarang teman-teman bisa melakukan eksplorasi bebas. Pakai langsung ke dokumentasinya atau mau langsung search di Stack Overflow dan sebagainya itu boleh banget. Bisa banget. Apalagi sekarang udah ada AI, enak tuh. Buat diskusi juga enak AI ini. Jadi kira-kira yang kemarin itu sebagai dasar terkait dengan penggunaan Pandas, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, Mister mau coba share screen-nya dulu deh. Yang kemarin kita udah pelajari. Bentar, Mister login dulu. Oke. Oh, boleh. Yap, ada yang mau ditanyakan? Tahu, Mister Pandas ini biasanya nanti kerjaannya ngapain ya? Maksudnya tugas-tugasnya. Kayak nanti kerja gitu Heeh. contoh. Itu Kalau ngapain? yes, kalau Nih? Pandas ini biasanya kita untuk mengolah data ya. Jadi kalau teman-teman terbayang dengan data science itu kan sebenarnya kan datanya banyak banget. Nggak cuman ribuan atau nggak cuman ratus ribu tapi sampai jutaan bahkan sampai puluhan juta mungkin ya. Nah, dengan menggunakan Pandas ini, teman-teman bisa mengolah data yang relatif besar dengan kecepatan yang stabil. Berbeda dengan array biasa. Sebenarnya pakai array biasa juga bisa. Cuman luar biasa resource-nya nanti yang dipakai. Ngabisin memori, ngabisin resource untuk yang terkait dengan oh, bentar. Aduh,
Baterai Mister habis. Oke, udah. Nah, terkait Mister lanjut lagi ya, terkait dengan resource-nya, memori, kemudian terkait dengan ROM-nya yang ada di CPU dan sebagainya terhabis. Makanya di sini diciptakanlah Pandas. Pandas ini sebenarnya untuk mengolah data. Mengolah datanya kayak apa? Contohnya kayak kemarin. Jadi kita mau melihat misalnya rata-rata secara statistik, mau melihat insight terkait dengan variabelnya apa aja sih di sini. Kemudian melihat apa lagi ya? Lebih ke arah pembuktian fakta misalnya. Jadi katakan kalau ternyata kalau kasus yang misalnya kayak kemarin ratingnya itu rata-rata itu ternyata sekitar 5,7 atau 4,2. Nah, kita cek bener nggak? Tujuannya arah lebih jauhnya lagi itu lebih ke arah proses bisnis biasanya, mengevaluasi bagaimana sih bisnis kita ini prosesnya itu apakah sudah tepat atau belum. Nah, kalau belum mana yang kurang tepat? Nah, dicarilah dengan menggunakan alat pengolah data ini, Pandas. Bukan untuk ngegame, bukan untuk apapun, tapi lebih ke arah betul-betul murni mengolah data. Di SMA mungkin udah belajar statistik ya, statistik dasar, mean, median, modus, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, biasanya Panda itu diterapkan nanti pada saat menggunakan machine learning. Kemudian atau pakai AI, artificial intelligence, deep learning, dan sebagainya, itu dipakai tuh. Buat apa? Buat ngolah datanya, karena datanya itu lumayan besar, data trainingnya. Nah, data training ini salah satunya menggunakan Pandas. Ada turunan-turunan dari Pandas yang lain juga, yang dia mengoptimalkan memori tujuannya. Supaya memori yang dipakai itu kecil, tapi kekuatan, bukan kekuatan, apa ya, kemampuan dalam mengolah data itu cepat. Jadi semua data itu konsepnya dibuat batch-batch kecil. Nah, nanti akan diolah satu persatu dengan menggunakan, kalau teman-teman support dengan menggunakan GPU, nah nanti akan digunakan GPU-nya komputer teman-teman untuk mengolah data. Itu nanti ya ke arah advance-nya seperti apa, kira-kira gambarnya kayak gitu. Nah, ini yang sering dipakai oleh data science. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan data science, wajib hukumnya mengetahui Pandas. Wajib. Itu dasarnya dulu, basicnya. Setelah itu turunan-turunannya boleh dipelajari. Ada yang nanti teman-teman mengenal juga nampai misalnya ya. Nah, itu juga salah satu beberapa yang mirip-mirip juga dengan Pandas. Dia juga biasanya dikolaborasikan dengan Pandas untuk pengolahan data. Jadi ini bukan lebih ke arah game ya, game atau pembuatan aplikasi enggak, tapi lebih ke arah ngolah datanya. Murni ngolah data, tabel-tabel, data, field, database, dan sebagainya, filtering, pivot, itu ada semuanya. Mudah, tinggal menggunakan salah satu fungsi yang ada, mengkombinasikan. Jadi nggak dari awal kita buatnya. Itu ya kira-kira ya. Tadi Mister mau masuk ke yang yang kemarin ya. Nah, ini dia yang kemarin. Mister mau share screen dulu. Kira-kira terbayang Hisham dengan yang Mister sampaikan tadi? Oke, Mister, bayang. Bayang ya? Oke. Jadi ini lebih ke arah ngomongin kalau profesinya itu ke data science-nya atau role-nya itu role dalam developer-nya itu ke data science. Jadi betul-betul dia akan mengolah datanya seperti apa. Dimulai dari insight-insight-nya. Insight-nya dipakai dari apa? Head, tail, kemudian describe, info, dan sebagainya. Karena disitulah nanti langkah awal kita untuk menentukan kita mau pakai alat analisis apa nih. Jadi Pandas ini merupakan apa ya? Bukan salah satu-satunya tools, enggak. Jadi ini hanya satu dari beberapa tools yang mungkin akan dipakai di data science. Nah, gunanya lebih ke arah, nah kayak gini ya contohnya. Mister udah muncul belum? Share screen-nya ya. Oke, udah muncul ya. Oh, udah ada bergabung banyak nih lumayan. Ada Abel, Abim, kemudian ada Johannes. Selamat malam. Assalamualaikum. Suara Mister terdengar jelas bagi yang baru bergabung? Clear ya? Mendengar, Mister. Oke, thank you. Oke, Mister lanjutkan lagi. Jadi ini tadi teman-teman yang baru bergabung masih membahas terkait dengan materi minggu lalu. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Ini Mister menunjukkan aja review singkat, review tipis-tipis terkait dengan materi kita kemarin. Jadi kita udah melakukan import Pandas dengan menggunakan alias. Kalau teman-teman sebelumnya belum pernah menggunakan alias,
Di sini kita menggunakan alias. Alias itu seperti apapun katanya ya, bebas, nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan menggunakan fungsi atau nama kelas atau nama variabel yang udah built-in di dalam Python teman-teman atau di modulnya yang teman-teman pakai. Akan crash nanti. Nanti akan salah pembacaan dan sebagainya. Kemudian kita udah mengenal fungsi read CSV untuk membaca model file seperti ini yang dipisahkan tanda koma separated value. Oke, kita close. Kemudian ada head, tail, info, describe. Head untuk menampilkan 5 teratas, tail di bawah, 5 terbawah. Kemudian info untuk menampilkan variabelnya, jumlah kolomnya, kemudian jumlah datanya, dan sebagainya. Kemudian describe ini lebih ke arah statistik dasar. Nah, ini kemarin Mister, udah. Ya. gue minta kodenya nggak, Mister? Kemarin ada sempet hilang kodenya. Oke, boleh. Mister send di chat ya. Ini sebenarnya code yang juga ada di materi ini ya, di dokumentasinya. Masih belum ada kombinasi yang terlalu rumit di sini. Jadi hanya penggunaan fungsi dasar. Jadi kalau di running kurang lebih seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Jadi dimulai dari atas ya, kemudian yang head dulu 5 teratas. Ups, gambarnya jadi putus-putus. Nah, ini dia. Kita misalin. Ini 5 teratas, dimulai dari indeksnya 0, kemudian 5 terbawah yang tail, kemudian dia infonya yang bagian ini. Lengkap ya, mulai dari jenis kelasnya apa, disebut tipe datanya ya, tipe data frame yang punyanya Pandas. Kemudian ada ini jumlah datanya, recordnya, kemudian ada variabelnya yang dipakai beserta tipe data dan kondisi dari datanya, apakah ada null enggak. Nah, kalau non null seperti ini berarti semuanya terisi setiap baris row-nya. Kemudian ini adalah statistik dasar yang teman-teman bisa pakai untuk melihat bagaimana insight-nya. Nah, untuk statistik dasar yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman pegang adalah kondisinya dia adalah yang bentuk tipe datanya numerik, bukan objek. Yang objek nggak ada ya, lihat di sini. Yang ada rating, reviews, kemudian ada size, installs, dan price. Selain itu, yang objek tidak akan muncul sebagai nilai statistiknya. Nah, kalau di kemarin kasusnya apa ya? Mister lupa ya, di kelas ini atau di kelas yang lain ya. Jadi ketika kita menggunakan fitur terbaru untuk ininya, untuk modulnya, itu kadang dia ketika kita memfilter harus menyertakan tipe data untuk yang tipe terbaru. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Ketika kita menggunakan modul yang terbaru saja. Nah, seperti ini ya kira-kira. Nah, kita sekarang back ke bagian yang materi kita yang nomor 8 ya. Nah, ini dia. Metode pengelompokan data. Nanti kita akan membahas yang di nomor 1 dulu. Nah, sebelum masuk ke bagian course-nya, Mister akan back ke bagian PowerPoint-nya ya. Oke, masuk ke bagian metode pengelompokan data. Metode pengelompokan data ini lebih ke arah dia membuat cross tab. Kalau teman-teman ini ya pernah membuat tabulasi yang misalnya di sebelah kiri, misal kalau contoh sederhananya adalah jenis sekolah SD, SMP, SMA dikelompokin. Ada berapa nih siswanya? Kemudian siswanya dikelompokin lagi laki-laki, perempuan. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi nanti kita akan buat bentuknya seperti itu. Jadi akan ada row-nya, kemudian akan ada kombinasi dari kolom header-nya. Nah, ini juga nanti akan selalu digunakan pada saat kita mau memproses suatu data. Dan seperti yang minggu lalu kita pelajari bersama bahwa ini merupakan salah satu alat analisis data. Salah satu ya, tapi nggak murni ini doang gitu ya. Karena masih banyak alat analisis data yang teman-teman bisa pakai untuk melihat bagaimana menguak fakta yang ada di data tersebut. Contohnya yang akan bisa dikuak dari beberapa data yang ada. Pertanyaan seperti ini ya, pasar mana yang harus Anda pilih untuk mempromosikan produk Anda? Misalnya teman-teman punya data-data mengenai
pasar, wilayahnya, kemudian bagaimana konsumennya, perilaku konsumennya, dan sebagainya. Umur itu juga berpengaruh. Misalnya ya, nah disitulah nanti teman-teman mendapatkan insight kira-kira pasar mana nih yang bagus. Setiap pasar mempunyai beberapa karakteristik tertentu. Contohnya kayak tadi, lokasinya di mana, kemudian berapa penjualnya, kemudian dia pengunjungnya siapa aja, umur berapa, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan jadi teman-teman lakukan sebagai dasar dari membuat alat analisisnya. Salah satu yang kita gunakan pakai Pandas. Nah, sedikit kita review mengenai hal-hal yang udah kita pelajari, yang tadi juga Mister udah sampaikan. Jadi kalau di sini asumsinya di Pandas itu ada data frame. Jadi tabel ini adalah bentuk data frame yang nanti akan dipegang oleh Pandas. Jadi dia akan berbentuk sebagai kelasnya tipe datanya data frame. Data frame ini dia mengenal series, kemudian dan mengenal juga di bagian row-nya yang akan nanti diakses dengan menggunakan kurung kotak. Biasanya kurung kotak ya untuk mengakses masing-masing row-nya atau masing-masing header field-nya. Kemarin udah kita lakukan contohnya di bagian pemfilteran data. Jadi pada saat kita udah mendapatkan data seriesnya, kita bisa melakukan filtering data di situ. Nah, ini sembari Mister mulai dari sini, kita akan coba switch ya dari materi ke algo Python-nya. Mister akan berpindah-pindah. Nah, misalnya Mister buat file baru deh. Nah, ini dia file coret-coretannya Mister. Oke, ditaruh sini dulu. Oke. Nah, sini kita tutup. Misalnya kita import dulu ya dari awal, import pandas aspd, kemudian kita mau baca data CSV. CSV-nya kita yang ini ya, teman-teman. Google Apps.csv. Ini Mister udah masuk ke yang bagian nomor 8. Kalau teman-teman ingin coba-coba bareng-bareng Mister ngoding bareng terkait dengan simulasi sederhana dulu ya. Kita belum mengerjakan yang 1, 2, 3, 4 ini. Karena ini soal-soal juga nih. Soal-soal yang bisa dijawab dengan menggunakan dataset yang ada di Google Apps.csv. Nah, salah satu penggunaan Pandas ya seperti ini. Menganalisis kira-kira apa nih? Berapa sih yang harus dikumpulkan atau berapa sih nilai yang harus dimunculkan ketika aku punya kategori X, Y, Z, dan sebagainya. Kita balik ke bagian kondisi dasar dulu ya. Pandasnya kita buat alias PD, kita read CSV-nya. Kita copy dulu, rename dulu. Kemudian copy namanya. Close. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba print. Mari kita nge-review yang kemarin-kemarin juga ya. Nah, ini ya. Munculnya secara default dia akan 5 teratas dan 5 terbawah. Dan dia akan memunculkan berapa banyak row yang muncul. Yang ada di dalam data kita. Nah, di sini tadi Mister menyampaikan di slide-nya. Ada untuk melakukan pemfilteran data. Jadi kita bisa langsung melakukan filtering dengan menggunakan kurung buka, kurung tutupnya. Tapi pakai kotak ya, bukan yang kurung biasa seperti ini. Kurung kotak. Nah, kita sebutkan aja nama fieldnya apa. Nah, di sini kita bisa belum tahu nih fieldnya. Oh, yang ini misalnya, yang app. df kurung, kemudian kita kasih app. Jadi sama kayak mengakses indeks. Oke ya, sekarang kita coba running. Mister mau memunculkan yang app-nya saja. Nah, ini dia app-nya. Ini kan app-nya ya, foto editor. Nah, ini kan Mister ekstrak app-nya yang awalnya itu kondisinya kayak gini, lengkap sampai ke kanan. Mister hanya ekstrak di bagian app-nya saja. Nah, ini kita bisa lakukan filtering. Jadi kita misalnya nih, kita cari yang kategori aja ya, yang ada double-double nih, ada art, design, books, family, dan sebagainya. Kita coba copy, kita ganti kategori, kemudian kita setup sama dengan misalnya art and design. Saat ini kita running, ini filternya ya masih ya, ini masih filternya. Jadi kita mau melihat apakah kategori ini ada nggak yang bernilai art and design. Yang muncul nanti akan
berbentuk seperti ini datanya, true, 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 false, false, dan sebagainya. Karena dia tujuannya untuk ngecek dulu, belum melakukan filtering. Nah, gimana kalau mau melakukan filtering? Sama konsepnya kayak sebelumnya kita membuat kategori ini ya. Jadi ibaratnya ini adalah indeks yang kita inginkan. Oke, kemudian kita tambahkan aja df di depannya. Jadi data frame-nya nanti tetap ya dikurungnya pakai kurung buka kurung tutup yang kotak. Nah, kemudian kita running lagi. Jadi nanti dengan berdasarkan true dan false ini, dia akan memfilter barisnya sehingga nggak semua baris muncul. Nah, ini ya munculnya cuma 58 baris. Dimulai dari indeks ke 0. Nah, ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan ini lompat ya di tengah-tengah nih. Nah, ini lompat. 25, 20. Dan seterusnya. Jadi hanya 58 baris ternyata. Inilah contoh melakukan filtering. Nah, ini teman-teman bisa explore, nggak cuma art and design misalnya, cari yang lain kategorinya untuk membiasakan. Nggak perlu dihafal sebenarnya, nanti kebayang sendiri. Kalaupun lupa, tadi Mister bilang ya, banyak resource-nya. Karena kalau kayak gini, kalau ngafalin, mending bukan ngafalin ke arah ininya ya, bagaimana implementasi code-nya, tapi memahami kapan code ini digunakan. Ya, itu ya filtering. Oke. Ada yang bertanyakan dulu nggak sebelum kita lanjutkan? Nggak ada? Nah, di sini kita coba simulasi ya kalau nggak ada. Mulai dari sini kita akan mencoba untuk diskusi bareng menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Kira-kira seperti apa? Misalnya nih, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang nanti sesuai dengan yang ada di sini dulu ya. Nanti kalau teman-teman mau melakukan eksplorasi silahkan ketika misalnya kita ada waktu atau teman-teman di rumah atau ada free time dan sebagainya silahkan eksplorasi lagi. Ini coba kita lihat berapa rata-rata rating aplikasi berbayar. Berarti kalau kita ngelihat ratingnya ya, nah kita cek dulu nih berarti. Karena kita kan nggak hafal nih isian masing-masing variabelnya atau fieldnya apa aja. Kita cek dulu dengan menggunakan df info. Ini kita hilangkan dulu. Nah, kita cek dulu df infonya apa aja. Oke, ada ini ya, headernya. Fieldnya, app, kategori, rating, reviews, dan sebagainya sampai Android versionnya ada. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan misalnya kita mau jawab nomor 1 dulu nih. Rata-rata berarti kita gunakan min ya. Rata-rata itu gunakan, kita catat dulu aja di sini, biar enak. Rata-rata itu pakai min. Kemudian apalagi ratingnya berarti ya, fieldnya field rating. Kemudian aplikasinya berbayar. Nah, ini berbayar nyarinya di mana ini? Berarti yang berbayar ya, berbayar. Jadi ada 3 ketentuan nih. Ada rata-rata nanti yang dicari, kemudian fieldnya itu field ratingnya yang mau dicari rata-ratanya. Nah, sebelumnya harus difilter dulu, berarti kan dengan yang berbayar. Kita coba cek di sini kira-kira yang berbayar apa ya? Install tipe mungkin ya. Kalau price ini number ya, numerik ya. Jadi nggak mungkin tulisannya jadi berbayar gini atau string ya. Yang objek aja. Kita coba cek yang tipe dulu. Print df tipe. Ini nggak ada dokumentasinya mengenai datanya lagi. Kita coba cari satu-satu ya. Nah, ya benar. Free. Berarti yang berbayar atau yang free gitu ya mungkin ya di sini nanti di df tipenya. Jadi kita udah tahu ya field yang kita gunakan adalah tipe nanti. Di mana tipe ini nanti menjadi filter untuk kesemuanya sehingga nanti kita bisa ngitung ratingnya berapa. Nah, seperti biasa berarti kalau kita udah tahu kondisi awalannya disusun ya algoritmanya supaya teman-teman clear. Pertama kita lakukan filtering dulu. Jadi di sini yang diminta adalah aplikasi berbayar. Berarti kita fokusnya ke di filter aplikasinya yang paid saja. Print df yang tipenya kita copy aja. Itu sama dengan paid. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan filternya, apa yang kita lakukan?
kita mau melihat rata-rata ratingnya. Nah, ini kan nanti munculnya hanya true false nih. Supaya kita dapatkan data frame semuanya, kita ambil indeksnya lagi, kemudian munculkan data frame-nya. Nah, sekarang misternya coba hapus dulu satu yang di atas. Sekarang kita cek dulu, apakah sudah berhasil ngefilter? Ups, apa yang salah? Oh, maaf. Kok sama dengannya di sini? Di sini. Oke, kemudian kita coba running. Nah, ada ya. Berarti semuanya ini harusnya sudah paid. Hanya ada 563 rows. Ngeceknya gimana? Kita coba cek lagi ya. Kita ambil yang variabel tipenya saja. Harusnya udah nggak ada lagi yang free ya. Mulainya dari paid semua. Nah, ini ya. Paid semuanya ya kan. Berbayar semua berarti ya. Oke, sudah clear untuk yang bagian filtering yang berbayarnya. Nah, sekarang yang kita minta adalah nanti kita ingin merata-ratakan rating. Nah, sama kayak tadi Mister ya melakukan. Tadi kan mengambil yang bagian tipenya. Sekarang ngambilnya di bagian yang ratingnya berarti. Ratingnya gimana tulisannya? Ini dia. Kita copy aja. Kita panggil fieldnya rating. Kita running. Harusnya nanti akan muncul seluruh nilai yang ada di ratingnya. Nah, ini ya rating ya udah 4,7, 4,8 dan seterusnya. Ada 563 data. Ini kita cek juga ada 563 data. Benar ya? Nah, sekarang tambahkan dengan apa? Fieldnya ratingnya udah dapet, kemudian berbayar juga udah dapet. Sekarang tinggal buat rata-ratanya. Nah, ini dia. Dot min. Kemarin yang udah kita pelajari. Nah, ini. Dan ingat untuk menghitung min, median, modus itu harus berformat numerik ya. Boleh float, boleh integer, dan sebagainya. Yang penting harus numerik. Nah, ini ya dapat ya 4,24 dan seterusnya. Itu untuk yang rata-rata. Nah, kurang lebih nanti hal-hal yang serupa nanti kita akan coba hitung. Nah, di beberapa pertanyaan ini ada beberapa yang, nah ini mungkin akan kesulitan dengan yang sudah kita pelajari yang minggu lalu. Jadi akan ada contohnya fungsi baru yang nanti akan kita pakai untuk menjawab pertanyaan lanjutan tadi. Contohnya tadi apa ya? Berapa kali jumlah aplikasi untuk audiens semua pengguna lebih besar daripada jumlah aplikasi untuk pengguna di atas 10 tahun? Ini di bahasa Indonesia semua. Nanti kita akan coba cek ini maksudnya apa ini? Yang semua pengguna sama audiens nih. Karena kalau dilihat di sini nggak ada audiens nih. Nggak ada audiens. Nanti kita coba cek. Dia apakah ada muncul fieldnya nggak di bawah? Oke, target audiens ini yang tadi ya dimaksud dengan audiens tadi ya. Itu ada usia, jenis kelamin, keluarga, pendidikan, tingkat pendapatan, gaya motivasi, dan sebagainya. Karakteristik umum yang kemungkinan besar tertarik dengan produk. Oh, ini mungkin ya. Konten rating ya mungkin ya. Kita coba cek nanti. Nah, ini dia pertanyaan. Kita pisah ya sekarang dengan menggunakan fungsi yang baru nanti kita akan coba jawabnya. Berapa ukuran rata-rata, kemudian ukuran minimum maksimum. Sebenarnya minimum maksimum juga udah kita pelajari di minggu lalu ya. Rata-rata min, udah ada juga. Tapi nanti kita akan kombinasikan dengan yang ada di sini untuk fungsi barunya. Ada juga nanti tabel pivot selain group by yang tadi Mister sampaikan di awal. Oke, sekarang kita akan coba dengan menggunakan pengelompokan. Nah, sebagai gambarannya ilustrasinya seperti ini. Tadi yang Mister sampaikan ya, ada SD, SMP, SMA, kemudian ada nanti dibagi lagi berdasarkan laki-laki, perempuan, kelasnya, dan seterusnya. Nah, perbedaannya kalau penyaringan atau filter itu betul-betul cuma satu itu aja yang ditampilkan. Atau berdasarkan itu nanti kita akan mengenerate ke data frame semuanya. Contohnya, ketika Mister menggunakan hanya seperti langsung menggunakan filternya, maka dia akan memunculkan seperti ini kan. Free. Sorry, bukan ini. False sama true mana tadi? Nah, ini dia, true dan false-nya. Ketika kita mengaplikasikan murni pure di bagian filternya. Nah, setelah kita tahu filternya, kita generate dengan data frame, maka dia akan menampilkan data frame yang baru sesuai dengan filtering yang udah kita set up. Contohnya tadi yang free ini tadi ya, kita set dengan menggunakan data frame baru. Dengan filtering baru, data frame-nya akan berubah menjadi yang seperti ini, 563 rows. Yang tadi kita filter menjadi paid doang. Jadi implementasinya seperti itu.
Nah, kalau pengelompokan itu bukan menyaring, tapi dia menampilkan sesuai dengan kategorinya apa, yang dikelompokkan tadi apa. Misalnya tipe, misalnya apalagi tadi, konten rating, dan sebagainya. Jadi dia hanya mengelompokkan saja, tapi nggak menghilangkan informasi yang lain. Secara umum seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana kita mendapatkan data dari yang semua pengguna dan di atas 10 tahun. Ini mungkin maksudnya di bagian konten ratingnya. Kita coba cek dulu. Ini kita kasih print, bisa kasih jarak dulu 30 kali. Oke. Terus kita batasi, yang kedua kita coba cek print DF yang content rating. Oke. Coba running. Bagian bawah. Ini batasnya tadi ya. Wih, kebanyakan. Ini ya, everyone, teen, macam-macam nih. Nah, nanti kita akan coba cek. Nah, ini mungkin ya yang dimaksud ya. Everyone dan di atas 10 tahun. Oke. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana jumlah aplikasinya dan sebagainya. Sesuai dengan pertanyaan ini. Berapa kali jumlah aplikasi untuk audien lebih besar daripada aplikasi untuk pengguna di atas 10 tahun. Oh, ini membandingkan ya. Membandingkan yang 10 tahun ke atas sama yang semua pengguna. Kita bisa menggunakan value counts. Nah, gimana cara menggunakannya? Seperti ini. Data frame-nya kita sebutkan di awal, kemudian kita indeks dengan nama kolom yang kita inginkan apa. Jadi, contohnya seperti ini tadi, udah kita indeks, content rating, kemudian kita value counts. Di count berapa? Coba kita run, tekan di sini. Value counts. Mr. Running. Nah, ini dia. Sudah muncul kan? Jadi tadi yang atas ini yang min-nya ya, rata-rata tadi ya yang kita kerjakan. Nah, ini adalah value counts-nya. Dia hanya ada 3 kategori ternyata. Everyone, teen, dan everyone 10 ke atas. Nah, everyone berarti yang tadi mungkin di bahasa Indonesia kan jadi ini ya, semua orang tadi ya. Mana tadi? Semua pengguna sama satunya lagi di atas 10 tahun. Berarti everyone sama everyone 10 plus. Oke. Jadi udah ketemu nih. Kita udah dapat. Nah, sekarang cara mendapatkannya gimana? Kita udah dapat nih value count-nya. Nah, kita sama kondisinya kayak sebelumnya, kita gunakan indeksnya. Ini kan udah dapat nih. DF content ratingnya, value count udah dapat seperti ini. Tinggal kita indekskan lagi. Jadi DF-nya ini kita indeks sama kayak tadi. Asumsinya ini adalah DF baru. DF baru, kemudian kita indeks. Kita indeks dengan misalnya kalau di sini ya, langsung nama indeksnya misalnya apa tadi ini, everyone, kita coba ya, everyone, kurung buka kurung tutup, everyone. Sekarang kita coba running. Everyone itu 6166. Nah, ini ya, 6166 ya kan, sama ya, 6166 everyone. Jadi tinggal kita indeks. Nah, kalau seperti ini misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa buat buat variabel baru aja, misalnya kayak gini, df apa nih, df group apa df value gitu aja ya, biar ini kita buat di value count. Nah, seperti ini. Nanti setelah itu ketika kita mau mengakses masing-masing dari value count-nya, contohnya seperti ini, df values, kita tinggal menambahkan indeksnya, jadi lebih ringkas ya dan lebih mudah dibaca daripada digabung jadi satu panjang. Ya, jadi satu panjang tadi nggak ada masalah juga kalau teman-teman aman ya membacanya, nggak ada masalah. Tapi kalau Mister prefernya seperti ini karena dia lebih enak. Berarti kita lakukan value count dulu. Setelah itu baru kita lihat kita mau bagian mananya nih yang mau dimunculin. Apakah everyone-nya ataukah apakah yang everyone train plus, apakah yang teen. Jadi lebih enak ngebacanya. Ketika teman-teman beralih ke developer lain pun, bekerja sama dengan developer lain pun juga aman. Nah, oke ya.
Nah, sekarang tadi tujuannya adalah kita ingin mendapatkan mana tadi yang bawahnya? Kita ingin mendapatkan berapa kali atau rata-rata dari ini nih. Berapa kali lebih banyak aplikasi untuk semua pengguna daripada aplikasi di atas 10 tahun. Rumusnya seperti ini. Everyone dibagi dengan everyone 10. Nah, kalau kita udah dapat yang everyone di sini, kita buat misalnya untuk yang everyone kita copy di sini sebagai variabel baru, kemudian yang satunya lagi everyone 10 plus ya, ini dia. Everyone sama dengan df values. Oke, nah sekarang kita buat yang ini gabung kayak gini. Nah, kita udah dapat variabel everyone plus dan everyone biasa. Nah, sekarang kita tinggal membaginya saja. Everyone dibagi dengan everyone 10 plus. Nah, jadi kita tinggal running. Nah, kalau kayak gini kan lebih mudah ya dibaca ya. Variabel-variabelnya clear. Nah, nanti penggunaan apa nih? Oh iya, ada 10 plusnya. Ini operator ya, jadi dia error. Nah, ini hasilnya 19,38. Yang tadi kondisinya berarti yang everyone-nya ini 6166, yang everyone 10 plus-nya itu 318. Dibagi ya, itu berapa kali nilai dari everyone terhadap everyone 10 plus-nya. Oke, nah ini contohnya sama-sama kayak punya Mister tadi ya, ada variabelnya juga, dibuat variabel sehingga nanti gampang untuk membuat ininya, data frame-nya nggak terlalu panjang. Nah, ini untuk yang content rating terkait dengan everyone dan everyone 10 plus-nya tadi. Nah, sekarang yang ini, ukuran rata-rata aplikasi untuk setiap target audiens. Nah, rata-rata aplikasi, berarti rata-rata itu adalah min, ya kan? Setiap target audiens. Audiens ini tadi konten kan ya, konten. Yang ini aplikasi untuk semua, ini aplikasi untuk yang lebih dari 10 tahun. Nah, kita bisa gunakan yang group by. Kalau tadi kita gunakan yang modelnya ini value count, ya kan? Nah, sekarang kita coba buat yang demonstrasikan yang group by. Metode group by-nya bagaimana? Group by-nya itu kondisinya seperti ini ya. Nama data frame-nya, kemudian group by, kemudian isian parameter argumennya itu ada di dalam grupnya ya. Group by-nya by apa? Baru nanti kita indeks lagi sama seperti sebelumnya. Karena ini kan pada dasarnya data frame nih. Jadi berdasarkan data frame-nya itu field-nya apa, kemudian fungsi untuk menghitung statistiknya apa. Kalau tadi udah kita ketahui di sini tadi kan kondisinya adalah rata-rata ya, berarti min. Yang jelas kan? Kemudian untuk yang group by-nya nanti kita akan buat dia sebagai semua audience targetnya. Berarti yang group by-nya itu kondisi yang content rating-nya yang nantinya akan menjadi syarat pengelompokannya. Jadi kita coba running code ini. Print df.group group by digabung ya, group by, kemudian argumennya by content rating. Yang akan digrupkan itu apa? Kalau di sini kan size ya, aplikasinya ya, ukuran dari aplikasinya seperti apa rata-ratanya. Itu size-nya ya seperti ini. Kemudian apa yang mau dihitungnya? Karena tadi kita ingin melihat rata-ratanya berarti min. Dot min. Kita coba running. Tadi yang ini adalah ya bagian value counts tadi yang udah kita hitung, everyone dibagi everyone plusnya. Sekarang kita lihat, nah content ratingnya.
Jadi content rating ini kita mau lihat dia size-nya berapa. Kalau everyone itu size-nya berapa. Rata-rata dia 20. Ini 40, teen 33. Nah, ini kalau kita lihat lain lagi, misalnya yang price deh, price. Kita bisa buat dia jadi harganya. Harga yang biasanya dipakai bila digrupkan dengan content rating atau yang biasanya ditransaksikan di dalam aplikasi ini. Asalkan ya ini ya harganya 1,27, 0,71 dan sebagainya. Asalkan dia bentuknya yang numerik. Ini kan price numerik, kemudian yang size, reviews, rating dan sebagainya. Nah, kalau di sini tadi kan kebetulan yang diminta adalah apa nih? Nama kolom. Ukuran filenya ya. Rata-rata bagaimana kita bisa mengetahui ukuran rata-rata aplikasi untuk semua audiens. Ukuran rata-rata aplikasi. Ya kan? Hitung ukuran rata-rata aplikasi untuk semua audiens. Semua audiens target menggunakan metode group by. Maksudnya ini content ratingnya. Tidak difilter by yang cuman everyone atau everyone plus 10 dan sebagainya. Oke, nah ini untuk yang menjawab pertanyaan ketiga kita bisa gunakan yang aggregate. Aggregate ini kalau pertanyaannya kan seperti ini ya. Ukuran minimum dan maksimum. Dia menyebutkan beberapa fungsi. Beberapa ukuran statistik. Nah, kita bisa gunakan AGG nanti ininya, nama fungsinya. Itu kita bisa sebutkan apa fungsi apa yang kita inginkan. Daripada kita melihat membuatnya satu-satu kayak gini, kita bisa gunakan langsung ke AGG, kemudian kita sebutkan di sana apa aja yang muncul. Apakah minimum, maksimum, min, median, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini ya, nama singkatan untuk fungsi agregatnya. Kemudian di setiap fungsinya itu dikurung dengan indeks, kayak bentuk indeks. Ada kurung kotaknya, kurung buka dan kurung tutup kotak. Sekarang kita mau cek, coba hitung ukuran minimum dan maksimum aplikasi untuk setiap target audience. Target audience tadi content rating ya. Kita coba copy lagi pembatasnya. Oke. Sekarang kita buat print setiap content rating ya, df group by. Kita coba grupkan. Kenapa enggak kita copy ini aja? Nah, group by content rating, kemudian yang diminta adalah AGG-nya. Nah, ini kita buat seperti ini. AGG, kemudian kita buat min, kita petik ya, max. Jadi dalamnya itu bentuk string, tapi dia menyebutkan fungsinya apa, minimum dan maksimum. Oke, coba nih, apakah berhasil? Atau ada yang perlu diperbaiki? Nah, ya, min, max-nya muncul semuanya. Semuanya muncul. Kenapa? Karena kita tidak melakukan filter apapun ya. Pokoknya yang terkait dengan content rating, dia akan memunculkan minimum dan maksimumnya. Termasuk yang dia app, kategori, dan semuanya. Lihat nih, app ada minimum maksimum. Kategori minimum maksimum. Terus sampai ke belakang, bahkan ke bagian Android version ada minimum maksimum juga. Kalau kita nggak membatasi. Nah, sekarang di sini kita mau lihat target audience dengan menggunakan metode AGG. Nah, yang tadi kita buat itu kan kondisinya size ya. Nah, sekarang misalnya kita mau buat yang bagian size-nya dulu. Kita lihat size-nya. Jadi nanti dia fokusnya ke arah size-nya, minimum maksimum yang bagian size-nya doang. Header-nya ini akan munculnya cuma size-nya aja. Nah, ini ya, size-nya doang. Nggak semuanya muncul. Jadi ini tuh adalah data terkait minimum dan maksimum mengenai size aplikasinya. Oke, ini adalah size aplikasinya. Jadi kalau teman-teman ingin merubah balik ke yang atas, misalnya price, maka kita akan mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya tuh berapa sebenarnya. Dimana tadi rata-ratanya tadi untuk yang everyone itu 1,27 dan sebagainya. Nah, ternyata dia range-nya lumayan jauh ya, 0 sampai 400. Mungkin dolar satuannya ya. Tin sampai 399 dolar. Tapi kalau di rata-rata ternyata kecil, 0,71 dolar doang. Jadi kondisi maksimum itu nggak banyak yang membeli dengan harga sekian. Mungkin yang banyak itu sekitaran 1 atau 0, di bawah 1 ya, sehingga dia ketarik sampai 0,7 ini. Nah, itu penggunaan group by, aggregate, kondisi-kondisi yang baru ya.
kemudian ada apa tadi? Value count. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian tugas kita ya, di bagian pengelompokan bagian pertamanya. Nah, di sini ada soal-soal karena kita menjawab berdasarkan yang ada di sini, yang ada di apa ini? Google Apps.csv. Mister akan membuka dua ini ya, dua course 3L2 mana tadi? Ini dia. Di tas pertama. Nah, ini masuk ke nomor 2. Jadi teman-teman bisa buat buka dua, kemudian yang satunya ini yang bagian platform webnya itu untuk menjawab pertanyaan, yang satunya nanti Visual Studio Code-nya untuk yang menghitungnya seperti apa. Oke ya, gitu ya. Nah, nanti kita buat yang di nomor 2 ini apa nih? Soalnya yang ini. Gunakan data yang dapat diperoleh dari kumpulan data dari saat bekerja di VS Code. Pertanyaannya ini, berapa banyak aplikasi yang ada dalam kategori bisnis? Aplikasi dalam kategori bisnis. Kita coba cek dulu. Ini kita komen dulu ya. Nah, yang tadi kita latihan. Kita komen, kemudian kita print infonya dulu. Dia mintanya tadi yang apa? Kategori bisnis ya. Kategori berarti. Ini kali ya. Kita coba cek. Kategori. Print df kategori. Oke, artisan dan sebagainya. Kemudian kita buat dia buat value count-nya ya. Kita mau coba lihat ini dikelompokkan. Value count tadi kita langsung menggunakan df yang berdasarkan filteringnya, kemudian kita pakai fungsi value count-nya. Ini kita ingin tambahkan value underscore counts. Kita running, maka kita akan harusnya bisa menjawab yang bagian bisnis. Oke, kita bisa pakai ini untuk mencari bisnisnya, atau teman-teman bisa langsung sebutkan indeksnya, bisnis. Tadi 246 ya. Kita coba, bener nggak hasilnya sama 246? Kalau kita langsung ekstrak langsung di bagian field bisnisnya. Nah, sama ya, 246. Berarti jawaban yang di nomor 2 ini adalah 246. Ya, oke. Clear nomor 2? Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Aman? Abel? Abim? Aman, Mister. Aman ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mana tadi? Mana tadi soal kita? Wih, ini dia. Nomor 3. Soalnya mana? Gunakan ya ini. Berapa perbandingan jumlah permohonan untuk remaja? Apa permohonan ini? Teen dan untuk anak di atas 10 tahun. Oh, konten rating ini kayaknya ya. Tuliskan jawaban pada per 100 terdekat. Karena teen dan everyone plus ini isi dari konten rating kan yang tadi kita lihat ya. Kita cek bareng tadi ya. Kita coba value count. Ini tadi yang pertama ya. Jawaban pertama. Soal pertama. Soal nomor 2 ya. Kok pertama? Nomor 2 kan? Nah, sekarang nomor 3. Soal nomor 3. Kita coba cek. Ini kita copy. Kemudian tadi apa? Kalau tin-tin tadi itu kan yang konten rating kan? Set. Oke. Kemudian kita value count. Jangan dimunculin bisnisnya karena nggak ada bisnis harusnya. Oh, bentar. Kan bergabungan. Kita coba ini. Kita coba kasih pemisah. Kali terus. Oke.
Soal nomor 2 yang ini sekarang nomor 3. Nah, ini ya, everyone, teen, sama everyone plus. Ya, mungkin ini kali ya. Perbandingan jumlah permohonan untuk remaja teen dan untuk anak di atas 10 tahun. Berarti kita buat yang teen-nya berapa, everyone-nya berapa gitu kan. Kita bandingkan. Teen bagi everyone. Kita udah punya nih, teen everyone. Cuma dalam bentuk value count kan, value count-nya semuanya. Ngambilnya gimana? Ngekstrak aja di sini kayak gini. Jadi kita nanti buatnya print, buat variabel dulu. Variabel apa tadi? Teen ya. Teen sama dengan ini kita copy, kita kasih yang bagian teen, kita ekstrak nilainya yang pakai indeks teen, kemudian satunya lagi pakai yang everyone plus var 10 gitu aja ya, nggak panjang-panjang. Everyone, kotak copy. Selanjutnya berarti tinggal kita print teen dibagi EVR 10. EVR 10. Ini dia. Oke. Sekarang kita coba running. Oke, ini yang nomor 1, ini kategori. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, untuk penjawaban soal itu di mana? Jawaban soalnya sebenarnya ada di samping sini. Cuman Mister buka di web biar enak kita ngerjainnya. Di course juga, masuk course biasa tapi pakai web, Johannes. Kan kita pakai dua. Yang satu ya? Yang modul 3 lesson 2 ya. Modul 3 lesson 2. Ini bentar, Mister coba buka deh yang platformnya Mister. Ini dia. Tampilannya agak beda ya. Ini di scroll yang nomor 8 berarti ya. Metode pengelompokan ya, nomor 8. Nanti muncullah yang nomor 1 dulu, terus nanti pilih yang di ini. Pertanyaan itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sama kayak yang tadi punya Mister pakai track, tapi kalau yang punya Mister supaya kita bisa ngulang bareng-bareng dari nol. Oh iya. Ya, ketemu ya. Nah, ini bisa iyalah. Ini bisa dibuat paralel kayak gini. Jadi yang ini nanti kalau dia udah dijawab di sini, di save, kemudian nanti di sini juga akan muncul hijau harusnya di bagian ininya. Dia connect kok. Biar nggak ini, biar soalnya kalau dia pindah ke kanan nanti hilang yang ininya, bukan hilang sih. Tampilan sebelah kirinya nggak muncul kalau kita klik yang nomor 2 di dalam algo Python kita. Supaya nggak bolak-balik 1 2 1 2 atau 1 3 1 3, kita buka 2 aja. Sama aja kan? Oke, balik ke nomor 3 ini ya. Tadi apa tadi? Oh ya, ada hint ya. Jawaban tadi ada 3 angka. Oke, berarti 2 angka di belakang koma ya, 1/100. Kalau tadi kita lihat di sini 2,729. Nah, ini teman-teman hati-hati ya. 3 angka di belakang koma berarti pembulatan ya. 2,73 harusnya. Kita coba cek apakah betul jawaban kita. Oke. 2,73 untuk yang di nomor 3-nya. Nah, sekarang next ke nomor 4 ya. Gunakan data yang dapat dan sebagainya. Berapa rata-rata rating aplikasi berbayar? Tentukan tuliskan jawabanmu pada per 100 terdekat. Berarti per 100 terdekat itu sama ya, 2 angka di belakang koma. Nah, ini 3 angka. Rata-rata rating aplikasi berbayar. Nah, ini berarti yang berbayar. Paid. Ini tadi tipe ya kalau nggak salah ya. Yang tipe tadi kita udah sempat buka yang tipenya tadi ada free sama paid ya. Sekarang kita buat yang soal nomor 4. Kita kasih batas dulu. Kita cek dulu benar nggak print df tipe. Kemudian value count. Kita mau lihat isiannya apa aja kan? Kita bisa gunakan value counts untuk mendapatkan sebenarnya isinya itu kategorinya apa aja di tipe ini. Tidak bisa.
values count. Mohon maaf. Tipe. Oke, nah, betul ya, ada free, ada paid. Ternyata cuma ada 2 ya. Free sama paid doang. Oke, sekarang kita buat dia filter ke mana tadi? Rating aplikasi berbayar untuk rata-rata rating ya, ratingnya. Kita udah dapet yang ininya, kategorinya. Sekarang kita buat dia filtering dulu. Ini kita komen dulu. Print. Oh, kita buat ini kayak gini. Filter sama dengan DF. Tipenya. Kemudian sama dengan paid. Copy. Oke, dapatlah filternya kita ya. Filter paid. Nah, kemudian kita tinggal mengenerate DF-nya yang baru. Print DF paid sama dengan DF filter underscore paid. Kita gunakan indeksnya ini ya, indeksnya yang udah kita buat untuk filter tadi. Kalau ini kita print DF paid kita dapat semua datanya, tapi yang paid doang, cuma ada 563. Nah, ya udah dapat. Sekarang kita mau yang rating, rata-rata rating. Ntar sebelum ke rata-rata, kita ke rating dulu. Berarti ratingnya kita ambil. Kalau kayak gini kan nggak terlalu panjang ya bacanya ya. Rating. Ctrl C. Oke, kita coba running. Bisa. Iya, gimana? Itu untuk bisa tahu ada di content writing tuh kenapa? Sebentar, suaranya putus-putus. Wait, Mister gedein dulu. Bisa tahu tin ada di content writing tuh kenapa? Tin ada di content writing. Kalau tin bukan di content writing. Tin ada di konten ini maksudnya di content writing ini ya. Tadi kan Mister udah mencoba nih, nyoba di atas. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, kita nyoba-nyoba berawalnya dari sini nih. Soalnya di bahasa Indonesia ini jadi agak-agak membingungkan dikit-dikit, tapi bisa ditebak lah. Ini awalnya dari df info ini. Jadi awalnya Mister ngelihatnya di df info, variabel apa aja sih gitu kan yang muncul ketika kita cek di bagian Google Apps ini. Nah, muncullah seperti ini. Mana? Nah, ini dia. Munculnya kayak gini. Nah, kalau dia ngomongin ngomongin apapun yang terkait dengan teks, itu yang jelas nggak mungkin ini ya. Rating, yang float integer ini nggak mungkin. Pasti ya objek. Itu angka. Kalau yang float itu angka, kalau objek itu string. Float integer itu adalah angka. Jadi nggak mungkin ngomongin angka kan? Nah, terus Mister ngelihat ada soal dari tadi di sini. Ada di contoh-contoh soal ini tadi. Ini kan target audience gitu kan. Nggak ada kan di bahasa di mana tadi? Apa target audience? Nah, terus ada kalimat gini untuk semua lebih dari 10 tahun. Nah, kan yang masuk kira-kira ini ya tadi itu. Kita memperkirakan ini kan nggak mungkin last updated, nggak mungkin nih. Bagian sini ke bawah nggak mungkin. Ya kan? Tipe ini tadi yang paid tadi karena udah kebetulan ada soal tadi terkait dengan tipe itu disebutin tipe gitu. Jadi Mister tahu isinya free sama paid. Kalau kategori sama app, nah ini udah kelihatan pada saat kita running yang ini. Tadi Mister sempat running kayak gini doang. DF doang kayak gini ya. Kan kalau DF ini defaultnya dia akan menghasilkan 5 teratas, 5 terbawah kan. Nah, cuman kolomnya nggak lengkap. Nah, app itu isinya judul. Kategori isinya kayak gini. Nggak mungkin dong ini isinya apa tadi ya? Tin sama apa ya? Cuman satu itu tadi perkiraannya. Kalau ini nggak mungkin berarti mungkin ini konten rating. Makanya terus Mister coba. Jadi kalau misalnya nggak ada clue, dicoba satu-satu aja. Coba satu-satu. Sebenarnya kalau kita kalau kita real project ya, Johannes, itu ada data metadata namanya. Metadata itu adalah
kumpulan dari keterangan variabel. Jadi nggak kayak gini doang gitu. Kalau di real project-nya ya seperti kayak Mister kemarin ngerjain yang tugas kantor gitu, memang ada metadatanya. App itu berisi apa, mengenai kategori apa, ada deskripsinya. Nah, berhubung Oh, ini itu mungkin dibahasa Indonesia kan apa adanya, muncullah kalimatnya target audience. Ini bingung Mister, apa ini target audience? Cuman di atas-atasnya tadi ada memang yang tipe gitu gitu. Jadi akhirnya kayaknya ini deh. Makanya akhirnya muncul di sini juga. Nah, ini ada contohnya kayak gini. Content rating. Nah, kebetulan nih ada kayak gini-gininya nih. Kalau enggak ya terpaksa harus nyoba satu-satu tuh tadi. Gitu. Kali ini nyoba-nyoba. Tapi kebetulan di sini kan ada yang petunjuknya kayak gini. Memang ada sedikit ini ya membingungkan dengan bahasa Indonesianya, tapi semoga masih clear ya ini ya. Kalimat-kalimat kayak gini nih. Audience target dan sebagainya. oh, iya, iya. Aman ya, Johannes? Aman, aman. Oke, good. Makasih, Mister. Sama-sama. Tapi sekali lagi, best practice-nya, bukan best practice-nya, real-nya nggak mungkin dibiarkan kosong kayak gini. Pasti ada metadata. Dimanapun. Dimanapun. Kecuali kalau mungkin tugas dari sekolah atau apa gitu kan, itu sengaja buat teman-teman biar ini, biar teliti itu, nyari-nyari. Oke, tapi kalau real project, kalau udah dalam bentuk pekerjaan real, itu pasti ada metadatanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita balikkan tadi jawaban-jawaban kita. Oh, ini soal nomor 2, soal nomor 4. Tadi sampai yang rating paid. Nah, kita udah dapat ratingnya, ya kan? Kelompok dari kita hanya ngambil kolom rating. Nah, sekarang tugasnya adalah kalau dari pertanyaan tadi kita ingin cari rata-rata kan? Dot min. Min. Ini yang soal 4.1 ya. Ada 2 kan? Ya, betul. Running. Nih, 4,24 rata-ratanya. Sekarang kita coba buka di sini hintnya 3 angka. Berarti 4, karena di belakangnya 4 ada 7, berarti 4,25 ya pembulatan. 4,25. Betul? Ya. Belum, satunya belum. Seberapa rendah rata-rata rating aplikasi yang free? Rating aplikasi free. Oke, maksudnya kita ambil yang free dulu ya, dibandingkan dengan rata-rata rating aplikasi berbayar. Ini yang ambil yang paid. Jadi ada dua nih, ada dua nilai yang kita mau ambil. Rata-rata yang free, rata-rata yang paid. Kemudian dibandingkan. Ini kan kalimatnya seberapa rendah rata-rata rating free dibanding. Berarti free dibagi paid. Gitu ya. Semoga benar ya algoritmanya. Sekarang kita coba. Jadi tadi yang 42B. 42. Berarti tadi kita udah dapetin yang paid-nya, kita udah ada. Sekarang kita buat yang filter untuk yang free-nya kan. Tinggal kita buat yang free. Dan tipenya kita buat free. Kita dapat nilainya, belum. Kita belum dapat nilainya, berarti ini harus kita buat, nah nilainya dulu ya. Paid min sama dengan yang ini. Ya kan? Kita dapat minnya kan dari sini kan tadi. Yang di atas ini rata-rata rating aplikasi berbayar, rata-rata aplikasi berbayar sama kan? Berarti ini kita pakai lagi kan? Tinggal kita buat yang rata-rata gratis. Ya toh? Ini Mister turunkan, tahu ya maksudnya ya? Ini kan kondisinya memang sama kan yang kita butuhkan. Sekarang kita buat yang free min. Sama, cuman kita kasih yang jangan yang DF paid. Kita buat yang DF di filter langsung ya. Kita buat dulu di sini. DF free sama kayak yang atasnya. DF filter free. Ini filter free sama yang ada di atas ini. Sama kayak ini ya tadi mendapatkan DF paid-nya kita gunakan filter paid-nya.
Kemudian kita tinggal hitung paid min-nya sama free min-nya. Kita udah ini jadi DF free. Oke. Setelah dapat nilainya masing-masing, rata-ratanya sekarang kita bandingkan. Print DF free dibandingkan dengan DF paid. Free dibandingkan dengan paid. Kok? Sorry. Free min. Kan kita rata-ratanya ya. Kok DF lagi sih? Sama paid min. Nah, udah. Sekarang kita coba running. Ini step by step-nya. Oke. Kita dapat yang tadi 4,24, sekarang yang bagian bawahnya 0,982. Berarti dibulatkan 0,98. Di sini 0,982, duanya nggak ada. Ups. Yang salah yang mana? Gratis dibandingkan dengan rating rata-rata. Udah. Aplikasi berbayar. Apa kebalik? Paid dibagi free. Coba. Kalau dari kalimatnya tadi harusnya free dibagi paid ya. Satu koma 1,02. Ya. Berapa itu? Kok 0,08? Ada yang salahkah punya Mister? Free min dengan paid min. Harusnya 0,98 ya. Kok ini 0,08 ya? Part correct solution. Iya, 0,08. Coba kita cek yang kemarin Mister ngerjainnya gimana nih. Untuk yang free sudah dapat. Rating sama aja. Sekarang kita coba cek pakai group by ya. Paid dikurang. Oh. Ini kalimatnya dibandingkan kan ya? Kalau dibandingkan kan harusnya dibagi ya. Ini mungkin maksudnya dikurangi ya. Coba kita cek. Apa betul kah? Paid dikurangi free. Mana tadi? Paid dikurangi free. Apakah betul? Sama. Oh iya. Harusnya selisih ya, teman-teman di sini ya. Seberapa rendah rata-rata aplikasi dibandingkan rata-rata rating aplikasi berbayar. Ya nggak apa. Tapi at least seperti itu ya. Ini mungkin kalimatnya rada-rada membingungkan. Ini mungkin yang dimaksud selisih. Selisih dari yang free sama yang berbayar. Berapa gitu ya. Absolut ya, teman-teman kalau udah selisih. Jadi misalnya teman-teman kebalik pun, kayak gini misalnya. Kebetulan kebalik. Biasanya kalau dia dinamain selisih, dia absolut. Dia absolut. Kan sama kan nilainya 0,076. Cuma bedanya minus sama positif kan. Nah, kalau di dalam di dalam penghitungan analisis statistik, biasanya itu dia masuknya ke absolut. Oke, itu yang nomor 4.2. 4.2 ini adalah yang selisih maksudnya. Oke, jadi Mister mau membagi malah. Oke, yang kelima. Sampai 4 ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Aman ya? Kita masih menggunakan dasar-dasar yang materi yang tadi kita pakai nih. Kita mencoba untuk menggunakan semuanya. Gunakan data. Berapa ukuran minimal dan maksimal untuk aplikasi kategori komiks? Aplikasi. Nah, ini app nih. Kayaknya app. Tadi kan kita coba lihat di sini. Di bagian kategori app ini, kategori dan app-nya.
Kategori komik, tuliskan jawabanmu dalam 1/100 terdekat. Oke, berarti kategorinya kita buat yang di komik dulu, kemudian ukuran minimal dan maksimal. Nah, kalau di sini kita udah mencoba tadi di bagian group by, ini kita bisa langsung kerjakan untuk yang bagian terakhirnya. Copy, kita taruh di sini. Soal nomor 5. Ini group by-nya berarti by kategori ya. By kategori betul sini. Yang kelima. Yes, betul. Kita pakai kategori. Kemudian untuk group by ini kita bisa buat dia dalam bentuk array ya. Kategori dan tarik buka dulu. Sip, sama tipenya. Tipenya dia ukuran terdekat. Mister. Yap. Boleh lihat lagi nggak nomor 2? Nomor A2, yang ini? Enggak, bukan. 2. Oh, nomor 2. Oh. Nomor 2. Oke, ini. Nah. Kalau yang 3, Miss? Nomor 3 yang ini. Udah, Miss. Udah, Man? Oke. Sekarang kita masuk ke yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini kita mau menggrupkan berdasarkan kategori dulu. Aplikasi kategori komiks. Kita jangan pakai tipe berarti ya, kok nggak ada ininya. Kemudian kita buat yang mau dicek adalah ukuran, berarti size. Ya kan? Size ada kan? Nah, ini dia. Size. Kategori, size, kemudian apalagi ke ini constraint-nya ukuran, ini maksimal, aplikasi, kategori comics. Apa ini? Update is required. No. Ulang lagi nanti. Oke, berarti udah cukup ya. Kategori, size, dan minimum dan maksimum agregatnya. Sekarang kita coba kasih batas dulu. Mana batasnya tadi? Batas. Oke. Sini. Dar. Kita grup. Nah, oke. Minimum dan maksimum. Udah dapat semuanya nih. Seluruh kategori. Nah, sekarang pertanyaannya kategorinya adalah yang kategori comics. Berarti dia kita masukkan ke ini kita bisa langsung lihat ya. Nah, ini ya kategori komiksnya. Oke, kita bisa langsung lihat di sini ya. Komiksnya 0,43 sama 40. Betul nggak? Kita coba cek. 0, bentar hintnya apa nih? 2 angka di belakang koma. 0,433 berarti 0,43. 0,43. Satunya lagi 40,00. Oke. Betul? Yes. Seperti itu. Jadi kita bisa gunakan group by kalau ingin ini langsung dimunculkan seperti ini. Ya cukup satu kali aja. Atau teman-teman mau coba filter-filter seperti ini, yang di atas ini kan di filter-filter nih. Kita gunakan yang metode yang sebelumnya di minggu lalu, bisa juga tergantung kebutuhan. Kalau lebih familiar atau lebih mudah dengan menggunakan group by, kita buat group by. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, bentar. Ini group by ini juga bisa di slicing ya. Sama kayak kondisinya yang apa tadi? Kita nge-slice DF.
Jadi ibaratnya ini misalnya nih ya, misalnya ini kita buat variabel baru ya, df group gitu deh misalnya. Kemudian dari df group ini kan tadi munculnya banyak nih. Kalau teman-teman langsung pengen fokusnya di slice gitu ya, df group, kan df group nanti kan muncul seperti ini. Di slice aja, pinginnya yang mana? Misalnya yang tadi komik misalnya. Masukin aja indeks komiknya. Nanti harusnya munculnya ya cuman komik doang ya. Nggak muncul kah? Comics temporary. Oh, dia nggak bisa munculin kayak gitu ya. Temporary art design free. Oh, harus dimasukkan. Min comics, coba. Kita coba cek dulu bagian comics. Kita dapat ya angka minimumnya. Jadi karena kita tadi ada beberapa ini ya, beberapa apa itu namanya? Nilai array kan kalau kita lihat di sini. Kita lihat kan kembalikan di sini df grupnya. Ini ada kondisi yang pertama adalah nama kategorinya, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, kita bisa kelompokkan ngambilnya satu persatu dari per indeksnya. Baik, misalnya semuanya. Max juga kita ambil. Oh ya nggak ada karena dia bacanya per grup ya. Mana tadi? Oh ini dia per grup. Ini adalah kondisi agregatnya. Min max ini adalah kondisi header atasnya. Mau diambil by kategori apa? Kalau teman-teman ingin langsung fokus, berarti langsung ke min comics atau comics max. Ini kalau dibolak-balik kita coba ya. Harusnya nggak ada masalah ya. Misalnya ini min. Atau dia harus ada header dulu ya. Rumusnya itu matriksnya tuh baris kali kolom ya. Ya, baris kali kolom. Sama kayak kita ngomongin matriks. Kolomnya dulu, baru nanti barisnya. Kalau kita ingin butuh yang bagian max-nya, kalau kita memunculkan max-nya, kita kasih dari sini misalnya min. Oke, kayak gini, kemudian ini max. Kayak gini. Cuman agak panjang ya jadinya ya, tapi fokus langsung ketemu nih min max. Tapi kalau yang kayak tadi boleh juga, kebetulan tadi komiknya di atas jadi langsung kebaca gampang. Tapi kalau komiknya itu ngebayanginnya itu ini ya, banyak datanya sampai ratusan juta mungkin atau jutaan atau ratusan ribu, kemudian kita harus nge-searching satu-satu kan agak repot. Mending kayak gini bisa disesuaikan dengan nilai dia urutannya ya, kolom, ini kolom sama kategorinya by apa. Nah, kalau kategori ini misalnya dia ada 2, berarti sampingnya nanti adalah kategori yang keduanya. Kalau ini kan kategorinya cuma 1 nih kebetulan, pakai field kategori. Kalau ada field tipe dan sebagainya, berarti masukinnya yang pakai dengan menggunakan indeksnya pun juga ada 2, yang bagian sebelah kanannya atau sebelah barisnya. Ada baris, ada kolom. Oke, clear ya, sama aja hasilnya 40 sama 0,43. Waduh, udah. Oke, kita coba masuk ke sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang bintang nanti coba dikerjakan ya. PR-nya di bintang. Kita akan coba masuk ke bagian selanjutnya. Masya Allah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tadi kita udah sampai ke agregat, kemudian udah coba group by menggunakan filter, hasilnya sama. Kalau mau menggunakan group by lebih fleksibel dia karena dia langsung dikelompokkan. Tadi sampai mana tadi? Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian pivot ya, pivot. Nah, ini udah mulai ke pivot.
Jadi kalau tadi kita cepat aja. Ini kan tadi group by ya. Group by masih sama group by. Kemudian di sini nanti ada yang namanya, nah untuk yang bagian metode group by-nya untuk mengelompokkan kalau ada dua. Nah ini tadi yang Mister sampaikan. Misalnya ada dua nih, maka dia akan memunculkan, dia bisa dijadikan array kayak gini. Nah, kalau contohnya kita di sini tadi, kita coba simulasi aja ya. Simulasi, kita buat div group 1, kemudian kita kasih di sini ada satunya lagi tipe. Ini ada tipe, misalnya kita pakai gini. Kemudian kita coba print. df group 1. Nah, dia akan dibagi jadi dua gini. Ini kan ratingnya, kategorinya, tipenya di sebelah kanannya, free, paid, dan sebagainya. Kalau dia ada cuman ada satu, ya dia akan munculnya cuman satu. Contohnya kayak di komik. Kalau dia ada dua, berarti dia munculnya juga dua. Nah, untuk pemanggilannya nanti di sini ditambah lagi. Kategorinya apa nih? Rata-ratanya yang mana? Karena nanti rata-ratanya bisa beda-beda kan? Minimum maksimumnya. Kalau yang paid sekian, kalau yang art design yang free yang sekian. Kalau mau manggil yang bagian minimum maksimumnya, jadi teman-teman tinggal nambahin di bagian barisnya. Barisnya kan ada free sama ada baris kategori sama baris tipe ya. Kita tambahkan di sini. Tipenya misalnya art and design. Dan sama pakai yang books reference. Kita lihat hasilnya. Harusnya dia nanti akan masuk ke bagian yang mana nih? Comics, bukan ini. Free maksudnya. Free, kemudian yang ini paid. Comics yang ininya diganti art and design. Oke, sekarang kita coba running. Kenapa salah? Paid, free, sudah betul. Art and design, kategori, tipe. Oh iya. Grup 1. Kita pakai yang grup ini ya, yang udah di kategori ini. Nah ya, minimumnya 3,5, yang art and design paid. Coba cek, art and design paid. Ini 3,5 betul. Kemudian satunya lagi yang max-nya comics free. Comics yang free 0,43. 0,43 yang kita cetak, kenapa munculnya ini? Oh iya benar ya, max ya. Max sebelah kanan ya. Max-nya sebelah kanan ini 40. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga clear. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu gambaran terkait dengan mana tadi? Satu lagi itu pivot. Nah, dia pivot table. Pivot table ini mirip seperti group by, cuman dia mengelompokkannya lebih bagus ya untuk kolom-kolomnya, dan dia dijadikan indeks baru. Ada kolom, index, values, dan agregat functionnya. Jadi kita mau kolomnya apa, indeksnya nanti yang di bagian kirinya itu apa, value-nya apa yang mau dihitung. Sama kayak tadi kalau di group by itu kan kita mau ngelihat ini ya, value-nya di size-nya, kemudian kita kelompokin kategori tipenya, tapi ini dijadiin baris semuanya kan. Kemudian baru nanti ngitung minimum maksimumnya sebagai kondisi yang head-nya. Nah, ini juga sama. Minimumnya apa, functionnya apa, kemudian dia di bagian apa yang mau dihitungnya, angkanya yang mana. Penggunanya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini kita coba running di sini, df underscore pivot, df.pivot ya, pivot table, kemudian kolom sama dengan misalnya kita ikutin yang ini, tipe, kemudian
Indeks dan ratingnya kita pakai ini. Oke, valuation semuanya di sini. Kita coba running. Kita pakai ini di kasih batas. Iya belum di print. Nah, kayak gini ya. Dia indeksnya tadi kolomnya ini adalah tipenya free sama paid, ya kan? Kemudian indeksnya itu menjadi sebelah kirinya, content ratingnya menjadi barisnya ya, menjadi apa ini bagian dari sel barisnya. Sementara nanti size-nya nanti yang akan dihitung di sini. Nah, penghitungannya berdasarkan apa? Berdasarkan agregat function ini. Kebetulan min. Kalau ini diganti min atau rata-rata, maka yang akan muncul adalah rata-rata dari size ya. Ini adalah rata-rata dari size. Bukan rata-rata dari free atau rata-rata dari content rating. Karena ini hanya kategorikal kan. Dia string. Yang akan dihitung rata-rata adalah di bagian angkanya. Nah, dia dia dikelompokkan dengan menggunakan pivot table berdasarkan kategori free dan kategori content ratingnya. Kayak gitu. Moga-moga kebayang ya. Nah, nanti kita akan coba bahas ini di bagian berikutnya. Ini dia. Waduh, kita coba. Oke, kemarin Mister udah buat yang di ini. Dan Mister coba dulu. Aduh, kenapa lemot? Oke, alhamdulillah kebuka. Oke, sembari kita nunggu itu, kita coba buka yang selanjutnya. Ini udah. Apa ini? Sekarang kita masuk yang ke sini. Bagian kedua. Kita close saja biar nggak berat. Berapa peringkat minimum rata-rata maksimum rating aplikasi berbayar dan gratis tipe? Tuliskan jawaban pada per 10 terdekat. Menghitung minimum, min, maksimum untuk rating. Aplikasi berbayar dan gratis. Ini kita bisa pivot ya. Rating, kemudian ini tipe, kemudian kita ngitung apanya nih? Peringkat itu apa? Ratingnya berarti. Ratingnya. Apa ini? Kita kembali lagi sini. Semoga udah kebuka. Ya, betul. Jadi kalau kita buat ratingnya, seperti biasa ya, kita buat dulu import pandasnya. Kemudian ini untuk mendapatkan insight di awal. Mister coba komen dulu biar nggak terlalu banyak yang muncul. Oke, kita buat satu-satu ya. Jadi kita buat berdasarkan group by bisa, menggunakan pivot bisa. Karena tadi udah disebutin tipenya, kemudian ratingnya dan sebagainya. Kita bisa gunakan ini, min, mean, dan max. Untuk menjawab yang bagian ini ya. Min, minimum, min, dan max. Yang dipakai adalah tipe dan rating. By-nya adalah by tipe, gratis dan berbayar. Yang dihitung apanya? Ratingnya. Ya, ini kan minimum rating kan? Kan kita coba running. Putnya, bentar Mister coba besarin. Nah, udah kelihatan semua ya.
Jadi yang pertama adalah setelah kita ngeprint info dan head, kita dapetin ini. Minimum, min rata-rata dan max-nya itu sekian, berarti kita ganti aja di sini, salin di sini per 10. Oke. Atau enggak di belakang koma. Ini berarti 4,2. 4,2. Max-nya 5,0. Paid min-nya sama 1,0. Paid rata-rata 4,2. Kemudian max-nya 5,0. Betul? Oke. Ini untuk yang di nomor 2-nya. Jadi kita gunakan group by bisa. Pakai yang kemarin ya, pakai yang sebelumnya. Kita akan coba buat dua-duanya ya, semuanya ya. Ada yang nanti bisa pakai group by, ada bisa pakai pivot table dan seterusnya. Oke, untuk ini ya, untuk bagian group by-nya udah oke, udah clear. Kemudian yang di nomor 3. Pilih semua pernyataan yang benar, dibuat setelah pengelompokan. Oke, pengelompokannya berdasarkan harga minimum, median, dan maksimum untuk price, yang dihitung price-nya dari aplikasi berbayar, tipenya tipe paid. Untuk audience target yang berbeda, content rating. Nah, ini berarti ada kondisi penghitungannya, dan kemudian pengelompokannya ada tipe paid dan pengelompokan terkait dengan content rating. Nah, code-nya kita bisa gunakan filter terlebih dahulu, filter dulu paid-nya. Kita coba ini ya, mengaplikasikan seluruh yang kita dapatkan. Filter dulu sesuai dengan apa yang diinginkan. Di sini tadi, mana tadi? Ini ya, dari aplikasi berbayar tipe paid. Jadi kita filter, dapatlah hasil dari data frame filternya. Setelah dapat data frame-nya, datanya, kita lakukan grouping. Groupingnya by apa? Karena tadi dibilang di sini adalah untuk audience target yang berbeda. Berarti banyak kan? Content rating ada 3 kan tadi? Ada everyone, ada teen, ada everyone plus. Jadi kita group by-nya by content rating. Yang dihitung apa? Price. Fungsinya yang mau dibuat untuk penghitungan price ada 3. Minimum, median, dan maksimum. Kalau ini minimum, median, dan maksimum. Ya, pas. Sekarang kita coba running. Ini kita matiin dulu. Enggak kecampur. Nah, inilah hasilnya. Jadi yang everyone 0,99 dan seterusnya. Dari fakta yang dapat dihitung dari ini data, kita mau nentuin ini nih. Harga maksimum aplikasi berbayar sama untuk semua target. Maksimum. Enggak ya, beda ya. Everyone semuanya beda. Enggak tinggal. Harga minimum untuk aplikasi berbayar sama untuk semua target audiens. Aplikasi berbayar sama untuk minimum ya, sama ya 0,99 semuanya minimumnya. Pada kategori teen, harga median adalah yang tertinggi. Kategori teen, median, tertinggi. Ya, betul, 4,38. Yang lainnya 2,99. Harga median untuk setiap target audiens berbeda-beda. Berbedanya, ini sama, ada yang sama, berarti salah. Pada kategori everyone, harga maksimum adalah yang tertinggi di antara seluruh target audiens. Everyone, harga maksimum tertinggi. Ya, terlihat ya 400, bawahnya di bawah 300, 400 semua. Dari 3. Nah, oke, udah benar. Nah, nomor 4. Gunakan data yang dapat diperoleh. Yes. Pada kelompok usia manakah aplikasi dalam kategori education menerima ulasan paling banyak? Kemudian ini kategori family, kategori game. Berarti kategorinya ada 3 ya, education, family, dan game. Nomor 4. Nomor 3-nya kita komen dulu. Kita buat nomor 4. Nomor 4 kita bisa gunakan yang barusan tadi kita demonstrasikan terkait dengan pivot table. Kita buat indeksnya adalah content rating yang isinya tadi adalah everyone, teen dan sebagainya, kolomnya kategori, kemudian value-nya review. Nah, sekarang kita cek di sini. Ulasannya paling banyak semua ya. Ini maksimum berarti kan? Ulasan ini adalah review kan kalau dalam bahasa Inggris ya. Feedback, review dan sebagainya gitu ya. Di tempat kita untuk kondisi ini variabelnya ada variabel review. Dia bentuknya numerik.
Berarti benar, pas. Bisa dihitung dengan menggunakan maksimum, minimum, median, modus, dan sebagainya. Setelah itu, apa tadi? Berdasarkan kategori, kelompok usia, manakah aplikasi dalam kategori. Dari kelompok usia ini berarti kita ngomongin content rating kan? Usia everyone, usia everyone plus, atau yang teen. Udah ketemu kayak gini, kita coba running. Nah, terus untuk yang bagian terakhir, kita melakukan pivotnya cuma di 3 kategori ini. 3 kategori untuk yang education, family, atau game. Nah, ini dia, education, family, game. Dan kita cek di sini. Pada kelompok usia manakah aplikasi dalam kategori education menerima ulasan paling banyak? Education, ulasan paling banyak berarti yang everyone ya, 342.000. Copy, masukin sini. Kelompok usia manakah aplikasi kategori family menerima ulasan paling banyak? Family paling banyak. Ini everyone 10 plus. Waduh, bisa di copy kayak gitu. Everyone 10 plus. Spasinya jangan kelebihan spasi ya. Nanti disalahin sama programnya. Pada kelompok usia manakah aplikasi dengan kategori game menerima ulasan paling banyak? Game paling banyak. Sama everyone 10 plus. Oke, sekarang. Oke, sudah selesai. Untuk ini yang tadi yang pertama filter, kemudian group by, yang keempat pivot table. Terakhir, dikit lagi ya. 2 menit lagi. Pernyataan manakah yang mencantumkan nama kategori yang memiliki aplikasi berbayar untuk semua kelompok umur dengan benar? Mencantumkan nama kategori yang memiliki aplikasi berbayar untuk semua kelompok umur dengan benar. Oke. Berarti kita mau mencari bagaimana bentuk dari output yang nanti akan dikeluarkan sesuai semua kelompok umur, aplikasi terkait dengan mencantumkan penamaan kategori dan aplikasi berbayarnya tadi. Nomor 5 kita buka. Kita filter dulu karena kita fokusnya di bagian aplikasi berbayar, ya kan? Kita filter dulu di paid-nya, kemudian kita pivot dari filter hasil filter ini dengan kategorinya tuh sebagai indeks kategori. Tadi kan kita ngomongin yang ini ya, terkait dengan family, art, and design, book reference dan sebagainya. Kemudian kolomnya itu dibuat sebagai content rating untuk kelompok umur. Tadi ada 2 kategori terkait dengan family, kemudian ada yang di bagian kelompok umurnya atau content rating. Yang ini sebagai filternya yang memiliki aplikasi berbayar. Nanti kita akan cek yang akan memunculkan hasil yang benar nih. Hasil yang benar berarti ada hitungannya. Kalau kita menghitung di bagian misalnya reviews atau di bagian manapun. Kemudian ini ada min. Min itu rata-ratanya. Kita cek dulu ini mana semua kelompok umur dengan benar. Oke, kita mau menghitung bagian rata-ratanya untuk reviewnya. Sekarang kita coba running. Nah, bisa kita lihat ya, ketika ini dia not a number, berarti ada nilai yang dia bentuknya nggak bisa dihitung dengan angka. Ada kemungkinan masih dalam bentuk string atau dalam bentuk nilai yang tidak bisa dihitung dan sebagainya. Berbagai macam ini ya, berbagai macam kondisi ini. Nah, kalau kondisi kayak gini berarti dia tidak bisa menghitung di bagian statistiknya untuk bagian rata-ratanya. Sehingga yang bisa dimasukkan sebagai alat kategori yang dia memiliki statistik lengkap untuk seluruh kategori umur, ya kan? Ini kan everyone content rating ya, maksudnya ya. Itu adalah family, game, kemudian ada medical. Family, game, dan medical. Family, game, dan medical. Oke. Yang lainnya not a number semua ya. Oh ini ada yang satu tapi lifestyle. Lifestyle-nya ada yang not a number di bagian everyone 10 plusnya. Sekarang kita coba cek apakah betul. Oke. Alhamdulillah. 846. Mohon maaf agak sedikit terlambat.
Oke, jadi yang nomor 5 adalah untuk yang di bagian family, game, dan medical. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, nanti ini kodenya. Sekali lagi Mister akan sampaikan di ini di grup. Jadi teman-teman bisa jadikan referensi. Kalau mau mengeksplorasi, Mister aku nggak mau pakai pivot table, nyoba pakai group by. Boleh, nggak apa-apa. Kan tadi Mister menunjukkan beberapa cara tadi ya. Ini yang nomor 4 tadi baru Mister menggunakan pivot table. Kemudian yang nomor 3 ini Mister masih menggunakan group by. Nomor 2 Mister menggunakan group by juga. Teman-teman bisa mengkombinasikan dengan filter. Contoh di nomor 3 group by dengan filter yang tadi Mister contohkan. Kalau yang di bagian terakhir itu filter dengan pivot table. Silakan dieksplorasi. Nanti akan ketemu bagaimana bagusnya atau bagaimana mudahnya untuk melakukan suatu pengolahan data. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mohon maaf, ini sudah lebih 17 menit. Nggak berasa kalau ngoding ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada, Mister. Nggak ada ya? Aman ya? Clear ya? Tenang nih maksudnya clear ya? Kalau ada yang bingung sekali lagi nanti boleh ditanyakan di luar kelas ya. Misalnya nanti teman-teman hasil eksplorasinya, kemudian ada yang mau dikonfirmasi, jangan sungkan untuk bertanya karena nanti jangan nunggu kompleks baru bertanya supaya nanti clearnya dari awal ya. Nanti pada saat kita mau menginjak ke bagian selanjutnya, kalau nggak salah di minggu depan kita akan mensimulasikan bagaimana kita diberikan data, kemudian kita melakukan analisis, kita ambil insight-nya dulu, kemudian kita buat pengolahannya, kita cek satu persatu, sama kayak tadi ya. Asumsinya karena ini tidak ada metadatanya cuman terkait dengan deskripsi aja. Nanti kita akan coba belajar di minggu depan. Kita akan coba betul-betul mulai dari nol untuk menganalisis sebuah data tanpa ada panduan, bebas. Nanti teman-teman juga kalau mau mengeksplorasi dari yang di minggu depan, boleh, silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Sembari nanti Mister wrap up, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ya, nggak ada masalah. Jadi di sini kita udah melanjutkan terkait dengan pembelajaran kita untuk untuk modul data science, di mana kita udah mencoba untuk melakukan pengelompokan. Ada 2 pengelompokan secara umum dengan menggunakan group by atau dengan menggunakan pivot table. Nah, untuk hal-hal yang lain, misalnya kayak filter, kemudian ada akses untuk data frame, itu tetap dipakai ya teman-teman ya. Jadi ini nggak kita tinggalkan yang sebelumnya, tetap kita pakai. Contohnya pada saat kita melakukan penyelesaian di beberapa nomor yang ada di sini, kita mengkombinasikan antara filter, kemudian dengan pivot, ada yang filter dengan group, dan sebagainya. Nanti teman-teman silakan bereksplorasi, bisa melalui ChatGPT, boleh pakai resource yang ada di internet, boleh pakai Stack Overflow dan sebagainya, atau bahkan ke dokumentasinya. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengolah data dengan menggunakan Pandas. Oke, ada yang mau diskusikan terakhir sebelum Mister tutup? Gak ada? Aman ya? Oke, nanti silakan dicoba-coba lagi semuanya teman-teman. Diusahakan untuk praktek, jangan sampai tidak praktek karena kalau hanya teori takutnya nanti teman-teman masih belum clear nih dengan konsepnya, bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Sekali lagi jangan dihafal tapi ketahui aja konsepnya. Kalau komennya gampang itu nyarinya, di internet banyak bertebaran itu. Indeks-indeksnya dan sebagainya itu bertebaran. Cuman konsepnya dulu yang teman-teman harus dapat. Kayak tadi ada contoh cerita, teman-teman harus tahu dulu algoritmanya. Kalau nggak tahu nanti malah kacau ininya, codingnya. Karena coding itu ada 2 ya, ada error, ada yang bug. Kalau dia bug itu codingnya tetap jalan, tapi nggak sesuai dengan logik kita. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mister tutup untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mister. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Iya, semuanya.